Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kata Deni Sunda dari kelas 11 Tujuan absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis dan korelasi dan regresi. Jadi ini saya. Jadi di daftar isi itu ada 5 bab yang akan saya bahas. Bab 1 yaitu pendahuluan. Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan dan stunting pada balita. Kemiskinan merupakan masalah struktural yang kompleks di NTT, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat terungkap pola-pola yang berkaitan antara kemiskinan penduduk dengan stunting pada balita di Nusa Tenggara Timur. Kemudian manfaatnya, jadi ada dua manfaat. Yang pertama, diharapkan dengan adanya analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara angka kemiskinan dan jumlah balita stunting di NTT. Yang kedua, itu adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT secara keseluruhan. Kemudian ada dua rumusan masalah, yaitu apakah terdapat korelasi dan regresi antara angka kemiskinan dengan jumlah balita stunting di Provinsi NTT, dan apabila ada, apa itu parafrasnya. Lanjut ke tujuan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai korelasi serta regresi antara angka kemiskinan penduduk dengan jumlah balita stunting yang ada di Provinsi NTT di tahun 2022. Dan dengan demikian dapat diidentifikasikan sejauh mana kemiskinan berkontribusi terhadap prevalensi stunting pada balita di wilayah tersebut. Masuk ke bab 2, yaitu adalah landasan teori. Angka kemiskinan. Jadi itu mengacu pada ukuran atau angka yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kemiskinan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Biasanya didasarkan pada parameter tertentu, seperti pendapatan atau konsumsi yang digunakan untuk menentukan apakah individu atau keluarga hidup di bawah garis kemiskinan ditetapkan. Ada balita stunting, yaitu mengacu pada kondisi di mana anak pada usia balita mengalami keterlambatan pertumbuhan atau gagal mencapai tinggi badan yang sesuai usianya. Nah, stunting merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan serius karena dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak. Kemudian di sini ada korelasi. Jadi, korelasi dalam statistik itu merupakan ukuran hubungan linear dua variabel yang mengukur sejauh mana dua variabel itu terikat. Nah, korelasi itu memiliki manfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan skala-skala tertentu. Jadi, di sini tuh ada dua macam korelasi. Regresi itu adalah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Sedangkan regresi merupakan metode guna memprediksi nilai variabel satu dengan variabel lainnya. Selain itu, regresi digunakan untuk mengukur persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau disebut koefisien determinasi sebagai hasil dari regresi. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi, waktu tempat pelaksanaannya ini dilaksanakan pada hari Rabu 1 Mei 2024 hingga hari Kamis 2 Mei 2024. Tepatnya berada di lingkungan SMA Negeri 4 Semarang. Masuk ke materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angka kemiskinan dari kota-kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 beserta data jumlah balita stunting yang ada di Provinsi NTT di tahun 2022. Metode penelitiannya mulai dari desain penelitian menggunakan data kuantitatif, populasi dan sampel, itu mengambil data kemiskinan dan data jumlah balita stunting di Provinsi NTT pada tahun 2022, pengumpulan data mengumpulkan data kemiskinan dan data balita stunting di Provinsi NTT di tahun 2022, hingga analisis statistik visualisasi data, yaitu menggunakan diagram pecah. Oke, lanjut. Prosedur penelitian, yang pertama mencari survei data angka kemiskinan. Yang kedua, mencari survei data jumlah balita stunting.
Yang ketiga, melaksanakan tabulasi data. Yang keempat, melaksanakan analisa data. Berikut untuk rumus-rumus yang saya pakai untuk menganalisis data. Bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, ini cara yang pertama adalah kita masukkan ke Excel. Di sini terdapat 22 provinsi dan juga jumlah balita statistik di tiap provinsinya. Kemudian kita mencari SSXX, SSXY, dan SSYY. Berikut untuk rumus dan angka yang saya dapatkan. Nah, hasil penelitiannya itu kita mencari R yang saya dapat itu sekitar 0,6381. Nah, hasil penelitiannya. Nah, menurut data tetapan korelasi nilai 0,080 sehingga 0,799 memiliki arti korelasi yang kuat, yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan antara angka kemiskinan dengan jumlah balita stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2022. Nah, yang saya dapatkan itu kan yang poin keempat ya. Nah, hasil penelitian yaitu perhitungan regresi, nah itu kita mencari koefisien determinasi. Ini untuk rumus dan yang saya dapatkan itu sekitar 40%. Di sini saya salah menulis, mohon maaf sebelumnya. Nah, dari perhitungan koefisien korelasi tersebut digunakan untuk mengetahui nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi dapat disimpulkan. Hasil koefisien korelasi sebesar 40%. Mohon maaf, saya artinya kemampuan variabel angka kemiskinan terhadap jumlah balita stunting sebesar 40%, sisanya terdapat 60% variabel dependen yang dijelaskan oleh faktor lain. Analisis regresi diartikan sebuah metode untuk memprediksi nilai variabel satu dengan lainnya. Nah, ini kita mencari nilai B dan nilai A. Nah, persamaan regresi yang saya dapat itu seperti berikut. Ini untuk intercept, yaitu angkanya itu 3.515 merupakan konstanta atau intercept. Koefisiennya itu angka 0,003 ya, terkait dengan variabel X adalah koefisien regresi. Menunjukkan bahwa untuk tiap kenaikan 1 unit pada variabel independen X, variabel dependen Y diperkirakan akan meningkat sebesar 0,003 unit. Dalam contoh ini, hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat positif. Artinya, ketika nilai X bertambah, nilai Y juga cenderung meningkat. Berikut untuk hasil penelitian dari grafik korelasi yang saya buat. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada dua, yaitu adalah terdapat. Jadi kan pertanyaannya, apakah terdapat korelasinya? Ya, terdapat korelasi antara angka kemiskinan dan jumlah kualitas stunting di NTT di tahun 2022. Itu tuh korelasinya tuh kuat atau enggak? Korelasi yang kuat, sebesar 0,381. Yang kedua nilai regresi antara angka kemiskinan terhadap jumlah balita stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 itu sebesar 40%. Maaf, saya salah tulis. Artinya, variabel jumlah balita stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempengaruhi variabel Y, yaitu angka kemiskinan pengaruh terhadap variabel Y dipengaruhi oleh 60% faktor lain. Sarannya, berdasarkan perolehan hasil korelasi dan regresi pada penelitian ini, saran saya adalah memulai dengan menguraikan latar belakang besar, seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, yang mungkin mempengaruhi tingkat kemiskinan dan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, gunakanlah data statistik yang terbaru dan terpercaya untuk mendukung argumen yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.